Speed up, no counter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Santun, saya Alia Zaskia dari kelompok 2. Hari ini aku bertugas untuk mewawancarai satu anggota OSIS anak Seman 10 Depok. Ayo ikutin aku terus ya. Jadi di sini saya dengan kakak siapa? Mazaya. Kakak dari kelas berapa? 10-2. Alasan kakak memilih anggota OSIS ini tuh apa? Biar menambah wawasan dan pengalaman supaya belajar menjadi jiwa yang berkepimpinan. Kakak dari Sekbid berapa? Sekbid 1. Kenapa alasan kakak untuk memilih Sekbid 1 ini tuh apa? Karena yang kita tahu kan Sekbid 1 itu kan merupakan kayak keagamaan gitu kan. Nah, jadi saya ingin mengambil aja gitu. Oh, jadi kayak ingin menambah untuk membantu orang lain supaya bisa tahu kewajiban-kewajibannya untuk saling mengingatkan gitu kan. Nah, alasan kakak ini buat memilih OSIS itu apa kalau boleh tahu? Alasan saya ya itu karena saya itu ingin menjadi pribadi yang lebih berkepimpinan, terus menambah wawasan juga. Aku mau tanya-tanya seputar pertanyaan sedikit nih, karena kakak kan anggota OSIS ya, jadi kakak mungkin banyak pengalaman gitu ya. Aku mau tanya pertanyaan-pertanyaan dasar sih. Potensi apa yang harus dimiliki jika ingin menjadi seorang OSIS? Ketua OSIS atau ketos? Yang kita tahu kan kalau OSIS kan pada umumnya leader gitu kan. Nah, kalau semisal anggota OSIS kan biasa tuh cuman bisa membagi waktu kayak gitu kan. Terus nggak boleh melanggar peraturan yang telah dibuat. Nah, tapi kalau ketua OSIS kan pasti ininya luas gitu kan. Jadi dia itu sebagai leader kan harus bisa merangkul anggota-anggotanya. Berarti tanggung jawabnya juga besar banget ya kak. Berarti kalau jadi anggota OSIS. Terus yang kedua, apa sih syarat-syarat yang harus dimiliki dan harus dipenuhi oleh siswa yang ingin bergabung di organisasi ini? Nggak ada syarat khusus sih sebenarnya, cuman harus kayak disiplin, terus mengikuti aturan-aturan yang udah dibuat sama sekolah, aturan-aturan yang udah ada di OSIS, MPK gitu-gitu, sama tanggung jawab aja gitu. Ya baik. Terus apa sih yang akan kakak lakuin nih kalau misalkan ada konflik internal di dalam OSIS? Di OSIS setiap bulannya itu pasti kan diadakan evaluasi. Di MPK juga ada evaluasi setiap 3 bulan. Jadi MPK itu mengevaluasi OSIS gitu. Ya. Terus apa sih yang dilakukan oleh pengurus OSIS buat mengharumkan nama sekolah kita ini? Di setiap bidang kan pasti ada proker kerja gitu kan. Nah, jadi ya ngambil dari situ kayak olimpiade ataupun proker bagi-bagi kayak ngasih-ngasih gitu. Jadi kayak berbagi-bagi gitu ya kak. Terus nih yang terakhir ya, menurut kakak tuh penting gak sih atau enggak kayak pinter tuh jadi patokan kita buat syarat wajib menjadi OSIS? Menurut aku sih enggak ya. Soalnya tuh kan nggak setiap anak tuh memiliki memiliki kemampuan di bidang akademik juga. Jadi ya yang paling penting sih bisa bekerja sama dengan baik sama kreatif aja. Karena setiap orang tuh kayak punya kelebihannya masing-masing gitu nggak sih kak? Jadi kayak kalau misalkan kita nggak pandai di MTK atau nggak kita pandai di akademik, tapi kita pasti punya satu potensi kita atau minat kita yang menonjol di arah sana. Ya udah deh guys, sekian podcast kita hari ini atau ngobrol-ngobrol kecil lah istilahnya. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Demikian
wawancara dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.